Sing to the Lord in the name of Jesus. Sing to the Lord. Sing to the Lord. Sing to the Lord of Jesus. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. HaKodesh Alaynu, Ruach HaKodesh Betokenu, Ruach HaKodesh Shalom, Tefarehenu Shalom. Ashirallah, Dunai Shalom, Ashirallah, Malchenu Avinu, Ashirallah, Avinu Shalom, Dunai Shalom, Yefarehenu Shalom. Hallelu et Adonai kol goyim shabeku kol ha'umim haleluya kol ha'umim haleluya. Sekarang kita masuk pada satu kajian yang lain mengenai karunia Roh Kudus. Apakah kita harus mengejar, harus memiliki karunia Roh Kudus, berkata-kata di dalam bahasa roh, harus, wajib. Apakah itu wajib? Anda harus tahu bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu ada banyak sekali macamnya dan bahasa roh hanya salah satu di antaranya. Jadi Anda jangan salah paham, saya tidak anti bahasa roh, tidak ya, karena saya sendiri juga beribadah pada gereja-gereja karismatik. Jadi saya tidak anti bahasa roh. Tetapi janganlah bahasa roh yang sebenarnya itu bahasa lidah ya, bahasa roh itu nggak ada di Alkitab. Bahasa aslinya itu bahasa lidah, glossolalia, bahasa lidah. Itu hanyalah salah satu dari sekian banyak karunia-karunia Roh Kudus. Nanti Anda bisa membacanya dalam laman Sarapan Pagi Biblika, judulnya Karunia Roh Kudus, studi kata Perjanjian Baru Yunani. Perhatikan, karunia-karunia pelayanan dalam konteks pemberitaan Injil adalah karunia sebagai nabi. Ya memang ada orang-orang yang punya karakter, memiliki kemampuan kenabian, profetik, dan sebagai pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi di sini memang ada orang-orang yang diberi karunia-karunia khusus sebagai nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Efesus 4 ayat 11. Ada karunia sebagai utusan, dia bisa diutus di mana saja, dan Roh Kudus menyertainya. Dan kemudian ada sebagai nabi. Nah, nabi itu jangan dianggap hanya bernubuat, enggak dong. Dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang dapat memiliki karakter kenabian. Misalnya seorang dokter.
Dia bisa memiliki karakter kenabiannya, dengan tangan dinginnya dia dapat menyembuhkan penyakit dari pasien yang dirawatnya. Nah, jadi kenabian juga bisa dimiliki oleh seorang dokter. Karunia kenabian itu tidak harus selalu bernubuat, enggak, atau foretelling, atau meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Memang itu adalah salah satu karakter dari kenabian memang, tapi itu hanya salah satu saja. Karunia kesembuhan itu tidak harus yang terjadi di KKR, disembuhkan sembuh. Itu memang bisa terjadi, tapi itu bukan hal yang utama. Tuhan bisa memberikan karunia kenabian di dalam seorang dokter. Dengan tangan dinginnya, dia dapat memberikan kesembuhan dan Tuhan memberikan karunia hikmatnya kepada dokter. Sebagai seorang pemberita Injil, pemberita Injil tidak hanya selalu orang yang berdiri di mimbar. Anda juga dapat memberitakan Injil di mana saja, di kantor, di toko yang Anda punyai, dimanapun Anda berada, Anda bisa menjadi seorang pemberita Injil. Dan Anda bisa mengajar siapa saja dengan kemampuan Alkitab yang Anda punya, nggak harus selalu sarjana teologi. Anda bisa mengajar anak-anak Anda sendiri, Anda bisa mengajar teman-teman Anda, atau kolega, atau pegawai, atau apapun. Tidak harus selalu seperti guru dan murid, tetapi dalam bentuk dialog, tanya jawab, saling berdiskusi, itu juga Anda bisa menempatkan diri sebagai pengajar yang baik. Dan karunia-karunia Roh Kudus secara pribadi itu juga ada banyak, termasuk karunia bernubuat yang ditulis dalam Roma 12 ayat 6-8 ini, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia bagi-bagi. Saya punya teman, dia mengatakan, aku gak iso ngajar, aku nggak bisa ngajar, aku nggak bisa menyanyi fales, tapi apa yang aku punya, aku suka membagi-bagikan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu karunia. Ada yang orang itu punya karunia kepemimpinan. Dimanapun dia berada, dia itu sering memberikan karunia kepemimpinan. Dan kemudian kemurahan hati. Nah, ini juga suatu karunia. Berkata-kata di dalam hikmat, seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10, itu juga menjabarkan karunia-karunia Roh Kudus yang lainnya. Berkata-kata dalam hikmat, berkata-kata dalam pengetahuan. Jadi misalnya dia punya pengetahuan tentang kepemimpinan sehingga dia menjadi dosen di dalam banyak universitas. Nah, itu juga karunia pengetahuan. Dan itu Roh Kudus sedang bersama dengan dia. Karunia untuk menyembuhkan ini tidak hanya karunia dari hamba Tuhan di KKR atau di dalam suatu ibadah. Enggak. Kadang ini Tuhan memberikan karunia kesembuhan bagi para pekerja-pekerja medis kan juga bisa. Nah, jadi berkata-kata di dalam bahasa roh atau bahasa lidah hanyalah satu dari sekian banyak karunia Roh Kudus. Karunia untuk mengadakan mukjizat itu hanya salah satu dari sekian banyak. Kan ada orang tiba-tiba dari lumpuh langsung berjalan. Betul-betul ada memang, tapi itu bukan kemutlakan. Dan tidak harus menjadi suatu keharusan dari seorang hamba Tuhan yang sedang ber-KKR. Dan di sini Anda lihat ada karunia membedakan macam-macam roh. Ini berasal dari roh yang benar atau roh yang bukan-bukan. Dan karunia berkata-kata dalam bahasa lidah. Lebih baik ini rohnya itu dihapus saja karena ini terjemahan. Bahasa aslinya itu glosolalia, bahasa lidah. Jadi bahasa lidah hanya salah satu dari sekian banyak karunia roh. Jangan satu ini saja yang dikejar. Terus kemudian mengatakan yang nggak bisa berbahasa lidah berarti belum rohani. Enggak. Ya. Buktinya tadi di dalam perjanjian lama justru orang yang bukan memiliki karunia kata-kata yang baik tetapi karunia pekerjaan tangannya itulah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa tadi namanya? Betsaleel. Dan bahkan karunia lidah itu sebaiknya juga ditafsirkan. Tapi kan kita semua biasanya ketika berbahasa lidah kan untuk pribadi kita sendiri. Nah, jadi di sini juga ada bahasan mengenai karunia bahasa lidah. Bahasa rohnya saya kecilkan. Rohnya ini lebih baik dihapus saja karena dianggap bahasa roh ini menjadi yang utama. Enggak. Karena bahasa lidah hanyalah salah satu dari sekian banyak karunia-karunia roh.
Glosolalia. Memang karunia yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat didengar memang. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi ketika kita berbahasa lidah itu bukan supaya didengar oleh jemaat, bukan supaya didengar oleh sebelah kita, bukan, tetapi sedang berkata-kata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya, dan oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau rahasia, ya udah rahasia. Bukan suatu keharusan ditampilkan. Bukan dalam maksud saya melarang orang menampilkan ketika berbahasa lidah, enggak. Tetapi ini bukan hal yang utama. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa glosais yang lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka. Dan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ini kan terjemahan. Nah, ini yang biasanya menjadi salah kaprah sehingga kita harus berbahasa roh sebagai tanda dari kepenuhan roh, enggak. Karena sebenarnya yang diartikan bahasa roh ini, bahasa Yunaninya itu glose, lidah. Berkarunia lidah. Tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Dan karunia berbahasa asing. Para murid Kristus pada Kisah pasal 2 itu kan berkumpul orang-orang dari seluruh pelosok bumi, dari tempat-tempat yang lain, dan mereka menjadi tercengang, kok bisanya para murid Kristus yang adalah orang-orang yang berasal dari Galilea, kok bisa berbahasa asing. Bahkan orang-orang saat itu, orang Patria, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan lain-lainnya, itu mereka dapat mendengar bahasa mereka sendiri. Artinya di sini Roh Kudus juga dapat memberikan pengertian kepada seseorang untuk tiba-tiba bisa bicara dalam bahasa asing. Nah, sekarang ada juga suatu kebingungan bagi kita ketika membaca 1 Korintus 14 ayat 22. Loh, karunia bahasa lidah itu tanda bukan bagi yang beriman tetapi tanda bagi orang yang tidak beriman. Nah, bagaimana kita dapat mengerti ini? Jadi di sini dalam suatu momen tertentu orang yang berbahasa lidah itu menjadi tanda bagi orang yang tidak beriman. Berarti orang yang tidak beriman tidak mengucapkan kata-kata itu. Ya, jadi ini tidak diartikan di dalam semua momen, di dalam momen tertentu karunia lidah bisa menjadi tanda bagi orang yang tidak beriman. Jadi yang tidak beriman tidak mengucapkan kata-kata yang beda yang diucapkan oleh Roh Kudus yang mendorongnya untuk berkata-kata di dalam lidahnya itu. Kadang-kadang di dalam suatu ungkapan bahasa roh itu harus diterjemahkan kadang-kadang ya. Tetapi jika bahasa roh, bahasa lidah itu kita ucapkan secara pribadi kepada Allah, berarti itu adalah ungkapan kita kepada Allah secara pribadi yang tidak perlu diterjemahkan. Tapi ada juga momen yang dimana orang diberikan karunia untuk menerjemahkan dari bahasa lidah itu tadi. Jadi inilah kita harus paham bahwa bahasa lidah hanyalah salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus yang banyak sekali jumlahnya. Dan Anda harus tahu, karunia lidah di bumi yang biasanya berbunyi syalalalala dan apapun itu, tergantung Anda keluarnya bagaimana, itu pun satu saat bahasa lidah itu akan berhenti. Kenapa kok berhenti? Karena bahasa lidah pun hanyalah bahasa bumi, bukan bahasa surga. Jadi bahasa lidah bukan bahasa surga. Kenapa saya katakan bukan bahasa surga? Karena Anda dan saya bisa mengucapkannya. Kalau Anda dan saya bisa mengucapkan di bumi ini, maka bahasa bumi bukan bahasa surga. Maka di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan bahwa bahasa lidah yang kemudian oleh orang-orang tertentu digunakan sebagai kebanggaan bahwa dia dipenuhi Roh Kudus, suatu saat akan berhenti. Karena bahasa lidah pun atau bahasa roh itu
itu hanyalah bahasa bumi yang satu saat akan berhenti. Tetapi apa yang nggak akan berhenti? Yaitu kasih yang tidak berkesudahan. Tapi bahasa roh yang ditampilkan oleh hamba-hamba Tuhan song leader di mimbar itu akan berhenti. Kasih yang tidak akan pernah berhenti. Nah, nanti di surga kita pakai bahasa apa? Apakah pakai bahasa lidah atau bahasa roh yang digunakan oleh hamba Tuhan dan song leader di mimbar? Apakah itu? Enggak. Kalau mulut kita masih bisa mengucapkan bahasa lidah, berarti itu bukan bahasa surga. Karena bahasa surga enggak bisa diucapkan oleh manusia yang ragawi ini. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Nah, ini dia bercerita tentang dirinya sendiri. Ini adalah gaya orang Semit. Orang Semit itu kalau bercerita aku, itu kayak menyombongkan diri. Seperti orang Indonesia kalau banyak bilang aku itu nggak sopan. Kadang-kadang kan bilangnya kami. Nah, ini karena Rasul Paulus orang Yahudi sama kayak kita orang Asia. Orang Asia itu sangat menghargai unggah-ungguh tata krama. Jadi dia bercerita tentang pengalamannya, tapi dia pakai orang ketiga. Pakai bahasa orang ketiga. Aku tahu tentang orang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dan orang itu, ya maksudnya Rasul Paulus, tiba-tiba diangkat ke langit yang ketiga di sorga. Perhatikan. Dia diangkat ke langit ketiga dari sorga. Nah, ini menarik. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, langit yang ketiga itu Firdaus. Ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Wow. Paulus mengajarkan tentang bahasa lidah. Tetapi Paulus ketika diangkat ke surga, dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang nggak boleh diucapkan manusia. Berarti bahasa lidah yang dibanggakan oleh song leader dan para hamba Tuhan dan orang-orang Kristen karismatik itu bukan bahasa surga. Bahasa surga nggak bisa diucapkan dalam keadaan ragawi kita. Kapan kita bisa berbahasa surga? Nanti kalau kita masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Jadi perhatikan di sini, bahasa lidah hanyalah salah satu dari banyak karunia-karunia. Saya tidak melarang Anda berbahasa lidah, enggak. Saya tidak mengkritisi bahasa lidah, enggak. Tetapi Anda harus bertanggung jawab. Anda harus meyakini bahwa bahasa lidah yang Anda ungkapkan itu bukan bahasa yang dibuat-buat, tetapi memang Roh Kudus yang mendorong kita untuk mengucapkannya. Ya, jadi inilah bahasa roh, bahasa lidah, bahasa bumi, bukan bahasa surga. Karena bahasa surga seperti 2 Korintus 12 ayat 4 tidak dapat diucapkan manusia yang masih nginjek di tanah ini. Bahasa surga nanti ada bahasanya sendiri ketika kita masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Demikianlah kita sudah mempelajari mengenai Roh Kudus dari A sampai Z, dari pengertiannya dasar sampai fenomenanya. Kiranya ini menjadi berkat. Lo Habaisyan Lamed, orang yang malu-malu nggak dapat belajar. Velo Hakaf dan Melamed, orang yang angkuh tidak dapat mengajar. Jadi ketika Anda ingin banyak belajar, bertanyalah banyak hal. Karena malu bertanya sejak di jalan. Seorang guru yang angkuh, yang sombong tidak akan dapat mengajar. Demikian pengajaran dari Rabbi Hillel. Dan selanjutnya saya akan berikan kepada pemandu. Mungkin Ibu Helda atau Pak Stanley, silakan. Kita akan bertanya jawab.